Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pani Nopianti, NPM 211002513 dari Ekonomi Syariah kelas B. Di sini saya akan memaparkan mengenai sertifikasi halal, yaitu apa saja prinsip yang harus dipatuhi oleh para pelaku usaha dan juga hal apa saja yang wajib dilakukan oleh para pelaku usaha untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal. Langsung saja yang pertama mengenai prinsip sertifikasi halal. Nah, dalam pengajuan sertifikasi halal ada beberapa prinsip yang harus dipatuhi oleh para pelaku usaha. Di antaranya yang pertama yaitu memastikan produk yang dihasilkan sesuai ketentuan halal dan menjamin kehalalan produk di seluruh rangkaian proses produk halal atau PPH. Nah, maksudnya bahwa ada suatu proses yang harus dijalankan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan ini sudah memenuhi standar kehalalan yang ditentukan dalam Islam. Nah, dalam konteks ini juga, proses produk halal atau PPH merujuk pada langkah-langkah dan prosedur yang harus diikuti selama produksi, mulai dari bahan baku hingga menjadi produk jadinya. Proses ini harus memastikan bahwa setiap tahap produksi mematuhi ketentuan halal yang berlaku sehingga tidak ada unsur-unsur yang dianggap haram atau tidak halal dalam produk tersebut. Nah, sebagai contoh, dalam industri makanan, ini mungkin melibatkan pemilihan bahan baku yang halal, penggunaan peralatan yang bersih dan juga tidak tercemar dengan produk yang haram, serta prosedur produksi yang sesuai dengan hukum syariah. Ini menggambarkan upaya untuk memenuhi persyaratan syariah dalam konteks produk-produk yang dapat dikonsumsi oleh umat Islam. Selanjutnya, prinsip yang kedua yaitu memastikan tidak terjadi kontaminasi bahan haram, baik fasilitas atau peralatan, pekerja maupun lingkungan. Nah, dalam hal ini, langkah-langkah yang harus diambil untuk mencegah terjadinya kontaminasi oleh bahan haram terjadi dalam beberapa aspek yang mencakup fasilitas ataupun peralatan yang digunakan maupun pekerja yang terlibat dalam produksi dan juga lingkungan tempat produksi. Nah, dalam fasilitas atau peralatan ini berarti bahwa seluruh fasilitas dan peralatan yang digunakan dalam proses produksi harus bersih dari unsur-unsur atau sisa-sisa bahan yang haram. Peralatan produksi, tempat penyimpanan, dan juga area kerja ini harus dibereskan secara teliti untuk memastikan tidak ada kontaminasi oleh bahan yang dianggap haram dalam Islam. Kemudian pekerja. Nah, pekerja dalam hal ini terlibat dalam proses produksi harus memastikan bahwa mereka sendiri ini tidak membawa atau menggunakan bahan haram selama bekerja. Mereka harus berkomitmen untuk menjalankan proses produksi sesuai dengan prinsip-prinsip halal dan tidak memperkenalkan bahan yang haram. Kemudian dalam lingkungan produksi ini harus bebas dari kemungkinan terkontaminasi oleh bahan haram. Hal ini dapat melibatkan upaya untuk menjaga kebersihan area produksi dan juga memastikan bahwa tidak ada faktor-faktor yang dapat mencemari produk dengan bahan yang haram. Nah, dalam konteks makanan ataupun produk yang harus halal, upaya untuk mencegah kontaminasi bahan haram ini sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan ini telah memenuhi syarat halal dan juga dapat dikonsumsi oleh umat Islam tanpa pelanggaran terhadap ajaran Islam. Selanjutnya yaitu prinsip yang ketiga, menjaga kesinambungan proses produksi halal. Nah, dalam hal ini, untuk memastikan bahwa proses produksi yang memproduksi produk-produk halal harus berkelanjutan dan tidak terganggu. Ini mengandung arti bahwa dari awal hingga akhir produksi, seluruh tahapan harus mematuhi prinsip-prinsip halal tanpa adanya gangguan atau ketidaksesuaian. Dalam memastikan kepatuhan proses produksi ini harus terdapat prinsip yang ditetapkan dalam Islam, termasuk dalam pemilihan bahan bakunya yang halal, kemudian penggunaan peralatannya yang bersih dan prosedur produksi yang sesuai dengan hukum syariah. Kemudian dalam pengawasan berkala, proses produksi ini harus
diawasi secara teratur untuk memastikan bahwa tidak ada ketidaksesuaian atau pelanggaran yang terjadi selama proses produksi. Dengan menjaga kesinambungan proses produksi halal, maka produk-produk yang dihasilkan pun akan tetap memenuhi standar kehalalan yang diperlukan dalam Islam. Ini sangat penting dalam memastikan bahwa produk tersebut tetap dapat dikonsumsi dengan keyakinan bahwa mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW menerapkan beberapa prinsip esensial dalam perniagaan Islam, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Prinsip ini oleh kalangan pebisnis dunia muslim dirancang menjadi modul implementasi bisnis bernama FAS, yaitu singkatan dari fatonah, amanah, sidik, dan tabligh. Fatonah merupakan sebuah konsep yang mengajarkan implementasi bisnis hendaknya dilandasi dengan kecerdasan. Nah, cerdas dalam arti bijaksana untuk mengerti, memahami, menghayati secara mendalam segala hal yang telah menjadi tugas dan kewajiban seorang pebisnis. Nah, kemudian amanah mengandung pengertian dapat dipercaya dalam arti tidak melakukan khianat. Kemudian sidik artinya menerapkan kejujuran dalam praktik perdagangan hingga menimbulkan loyalitas konsumen. Sedangkan tabligh dipahami bahwa berdagang tidak terlepas dari ibadah dan dakwah dalam mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Yang selanjutnya yaitu mengenai hal-hal yang wajib dalam permohonan sertifikasi halal. Yang pertama yaitu memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur. Nah, dalam hal ini bahwa informasi yang diberikan haruslah tepat, mudah dimengerti, dan juga tanpa penyesatan. Selanjutnya yaitu yang kedua, memisahkan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal. Nah, dalam hal ini menggambarkan perlunya pemisahan yang ketat antara berbagai tahap produksi dan distribusi produk halal dengan yang tidak halal. Dalam lokasi dan tempat penyembelihannya, berarti bahwa tempat-tempat di mana penyembelihan hewan dilakukan untuk agar dipisahkan dengan jelas antara hewan yang dihalalkan dan juga yang tidak dihalalkan. Hal ini untuk mencegah kontaminasi atau campur aduk antara daging yang halal ataupun yang tidak halal. Kemudian dalam pendistribusian dan juga penjualannya, produk halal harus didistribusikan dan dijual secara terpisah jauh dari produk yang tidak halal. Selama proses distribusi dan juga penjualannya, produk halal dan tidak halal ini tidak boleh bercampur atau disimpan bersama. Tujuan dari pemisahan ini untuk memastikan bahwa produk halal tetap suci dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam, dan agar tidak terkontaminasi oleh unsur-unsur yang dianggap haram atau tidak halal dalam Islam. Ini juga memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk yang mereka beli adalah sesuai dengan prinsip-prinsip kehalalan dalam Islam. Yang ketiga yaitu memiliki penyelia halal yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa dalam suatu proses atau usaha yang berhubungan dengan produk atau layanan halal, diperlukan kehadiran seorang penyelia halal yang memiliki kualifikasi dan juga memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau regulasi yang berlaku. Dalam penyelia halal, individu yang memiliki tanggung jawab untuk memantau, mengawasi, dan juga memastikan bahwa proses produksi yang berhubungan dengan produk halal telah memenuhi prinsip kehalalan dalam Islam. Kemudian ketentuan perundang-undangan ini mengacu pada aturan hukum ataupun regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah ataupun badan regulasi yang berwenang. Penyediaan penyelia halal yang memenuhi persyaratan undang-undang ini sangat penting untuk memastikan bahwa produk ataupun layanan yang dihasilkan atau disediakan benar-benar telah sesuai dengan ajaran Islam. Ini juga memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk tersebut telah memenuhi standar kehalalan yang diperlukan. Kemudian yang keempat yaitu melaporkan perubahan komposisi bahan dan PPH atau proses produksi halal.
Nah, hal ini bahwa ada keharusan untuk melaporkan setiap perubahan yang terjadi dalam komposisi bahan dan dalam proses produksi halalnya yang terkait dengan produk halal tersebut. Dalam perubahan komposisi bahan, ini merujuk pada perubahan apapun dalam bahan-bahan yang digunakan dalam proses produksi, termasuk dalam perubahan bahan baku, perubahan formulasi, ataupun penggunaan bahan-bahan pengganti. Kemudian dalam proses produksi halal atau PPH, ini mencakup seluruh tahapan produksi mulai dari pemilihan bahan baku hingga distribusi. Kemudian proses produksi halalnya yaitu cara-cara yang harus dijalankan dalam memastikan bahwa produk yang dihasilkan ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip halal, termasuk pemisahan antara produk halal dan yang tidak halal, kemudian penyembelihan yang benar, penggunaan bahan-bahan yang sesuai dengan syariah, dan juga yang lainnya. Penting untuk melaporkan perubahan dalam komposisi bahan dan juga PPH-nya untuk memastikan bahwa setiap perubahan yang terjadi ini tidak akan mengganggu status kehalalan produk. Dengan memberikan laporan yang tepat waktu dan juga akurat, pihak yang berwenang ini dapat memastikan bahwa produk tetap halal sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sekian pemaparan dari saya mengenai sertifikasi halal, yaitu mengenai prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh para pelaku usaha dan juga mengenai hal-hal yang wajib dilakukan oleh para pelaku usaha untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.